Sorotan selanjutnya, Saudara, dua pelaku penembak hansip disertai percobaan pencurian motor di Cakung, Jakarta Timur ditetapkan sebagai tersangka. Dari keterangan yang didapat para pelaku sejak awal sudah membekali diri dengan membawa senjata api. Pelaku menembak kedua penjaga keamanan, satu hansip tewas di tempat sementara satu penjaga lainnya berhasil selamat setelah pelaku menembak 2 kali. Dari keterangan sementara, pelaku mendapatkan senjata dari seseorang yang hingga kini masih didalami polisi. Pelaku dikenakan pasal 338 dan juga 365 KUHP dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau maksimal 15 tahun penjara. Pelaku ini sudah menyiapkan diri dengan membawa senpi, sehingga adanya perkelahian yang pertama yang dilakukan oleh yang di depan pengemudi dengan pelaku yang di pengemudi depan juga melakukan perkelahian. Akhirnya terjadinya letusan tembakan yang mengenai perut sebelah kiri dan juga yang dibonceng di belakang, demikian juga ditembak hingga 2 kali yang sempat untuk lari ke belakang gang. Dua pelaku penembak hansip sekaligus pencurian motor di Cakung, Jakarta Timur ditangkap polisi. Pelaku pertama ditangkap di Bakauheni saat mencoba melarikan diri ke Lampung menggunakan kapal laut. Saat ditangkap, polisi menemukan beberapa pakaian pelaku yang hendak kabur ke Lampung. Sementara pelaku kedua ditangkap di kawasan Cipayung, Jakarta Timur beserta barang bukti senjata api dan kunci letter T. Pelaku inilah yang menembak hansip hingga tewas. Polisi mendalami apakah senjata yang dibawa pelaku merupakan senjata yang digunakan saat menembak hansip Sabtu dini hari. Pada saat di TKP itu ada senjata api, ada kunci letter T dan sepeda motor ya. Jadi pada saat di mobil yang bersangkutan diamankan oleh penyidik Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya, yang bersangkutan membawa pakaian yang bersangkutan karena untuk melarikan diri. Jenis senjatanya sudah diketahui, Pak Budi? Seperti mirip dengan revolver, tapi masih kami... Oke, masih diselidiki lebih lanjut ya terkait dengan jenis senjatanya. Betul, ya? Terduga rakitan atau masih dalam kondisi, ini masih dalam pengembangan pihak kepolisian. Sabtu dini hari, seorang hansip tewas ditembak saat mencoba menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Sebelum ditembak, hansip atau penjaga keamanan sempat berduel dengan pencuri motor. Pelaku terdesak dan menembak 2 penjaga keamanan. Satu hansip tewas di lokasi kejadian dengan luka tembak pada bagian perut, satu penjaga lain selamat. Usai kedua pelaku ditangkap, polisi melakukan pemeriksaan intensif termasuk apakah pelaku curanmor ini tergabung dalam jaringan tertentu. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, lalu mengapa kasus pencurian kian banyak yang menggunakan senjata? Kita bahas bersama dengan kriminolog Hanifah Hasna yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mbak Hanifah. Selamat petang, Mas Yasir. Mbak Hanifah, ini miris sekali ya dan tentu memprihatinkan begitu ya, aksi kejahatan pencurian sekarang sudah berani banget begitu menggunakan senjata. Apa yang Anda baca dari hal ini? Iya, kalau kondisinya seperti ini berarti kita melihat dari apa yang digunakan, yaitu senjata api. Ketika banyak kejahatan menggunakan senjata api, berarti akses senjata ilegal sekarang semakin mudah, gitu ya. Dan jaringan pasar gelap mulai aktif sehingga para pelaku dengan mudah mendapatkan senjata ini. Selain itu, para pelaku kejahatan sepertinya mulai meningkatkan daya paksa terhadap korbannya sehingga dia membutuhkan benda-benda tertentu untuk menakut-nakuti, tidak hanya senjata tajam tetapi menggunakan senjata api. Ini yang harus menjadi perhatian dari penegak hukum, dari mana mereka mendapatkan senjata ini, karena bagaimanapun juga para penjahat itu mempelajari upaya-upaya terkait dengan kemudahan mereka untuk melaksanakan kejahatannya. Jadi bisa dikatakan ada 2 faktor ya dari internal pelaku sendiri yang memiliki keinginan lebih kuat dalam melakukan aksi kejahatan, dan eksternal tadi ya, senjata yang lebih gampang didapatkan oleh para pelaku begitu. Dari 2 hal ini, hal mana yang harus diprioritaskan atau 2 hal ini harus betul-betul diantisipasi oleh
polisi secara bersamaan? Iya, karena bagaimanapun juga sekarang itu kan pengetahuannya itu semakin mudah, bahkan mendapatkan senjata itu juga semakin mudah. Mereka bisa merakit sendiri dengan tutorial dari yang ada di media sosial, atau mereka bisa membeli secara online. Di samping itu, karena ada kebocoran senjata yang terdapat di institusi tertentu, sehingga ini memudahkan para pelaku itu untuk mendapatkan senjata ini untuk melakukan kekerasannya. Demikian, Mas Yassin. Kalau dari hemat Anda, dari kasus ini, dari mana pelaku akhirnya mendapatkan senjata tersebut? Kalau saat ini kita belum bisa menelusuri dari mana ya, karena paling tahu adalah pihak kepolisian. Betul. Tetapi kalau yang perlu dilihat adalah jenis senjatanya seperti apa, apakah itu keluaran dari institusi tertentu atau ini rakitan. Kalau rakitan berarti dia merakit dari mana, bahannya dari mana. Ketika bahan itu mudah didapat, berarti ada pasar-pasar tertentu yang menyediakan bahan-bahan ini. Kalau ada pasar-pasar tertentu yang menyediakan bahan ini, berarti ada keteledoran dalam hal regulasi terkait penyediaan barang-barang berbahaya. Demikian. Untuk penelusuran dari polisi, siapa sebenarnya yang menyetok senjata, seperti kata Anda tadi sudah dijual bebas gitu di pasaran, apakah lebih sulit bahan-bahan untuk merakit senjata itu? Oke. Kalau lebih sulit merakit senjata ini sebetulnya kan mereka sudah mempelajari, entah mereka ada yang mengajarinya dari tempat lain, misalnya ada residivis yang awalnya mereka sudah mempunyai ilmu ini, atau mereka melihat dari tutorial-tutorial tertentu. Tapi ada hal yang lain, mungkin ada dari penyelundupan. Kalau penyelundupan ini kan mungkin dari tempat-tempat lain yang biasanya digunakan penjahat, misalnya dari GAM kalau yang zaman dulu ya. Kalau sekarang apakah dari daerah-daerah lain yang terbiasa menggunakan senjata ini, sehingga ini dibawa ke tempat yang lebih umum dan tempat yang lebih besar, maksudnya di kota gitu ya, untuk kejahatan-kejahatan jalanan, sehingga ini dikopi oleh para penjahat lain untuk melakukan kejahatan. Tentu saja adalah bagaimana menelusuri dari penyedok senjata ini ya. Kalau menurut hemat Anda sebagai kriminolog, apa yang harus dilakukan oleh Polri begitu sehingga betul-betul bisa mencegah akses para pelaku kejahatan ini untuk mendapatkan baik senjata rakitan maupun non-rakitan? Oke, kalau kita mencegah sebetulnya kita harus tahu ya arusnya dari mana. Kalau arusnya dari mana kan kita harus mengetahui informasi dari pelaku itu sendiri. Mereka dapat dari mana. Kalau mereka, cara-cara menelusurinya kan bagaimana mereka berkomunikasi dengan pemasok senjata itu, atau dia selama ini mengakses apa gitu ya untuk mendapatkan ilmu. Jadi kalau kita sudah melihat di handphone atau di media atau alat-alat yang dia gunakan, kita jadi tahu dari mana arus senjata ini diperoleh. Kalau itu sudah diperoleh, berarti kita stopnya dari situ. Demikian. Secara sederhananya seperti itu. Secara sederhananya seperti itu ya. Iya. Tadi selain dari faktor eksternal, tadi juga dari internal, dari pelaku kejahatan itu sendiri. Anda melihat ada pergeseran fenomenakah ataupun hal seperti apa sehingga kejahatan seperti pencurian yang disertai dengan membawa senjata tajam ataupun senjata api ini kian marak? Oke, sebetulnya begini Mas, kejahatan itu dipelajari. Kalau di kriminologi disebut dengan differential association, bahwa setiap orang yang berpotensi melakukan kejahatan, pasti dia akan melakukan kejahatan yang paling cepat dan paling menguntungkan. Ketika dia mencari kejahatan yang paling menguntungkan, berarti dia harus punya sumber daya yang tepat bagi dirinya sendiri, dan dia memilih korbannya sesuai dengan kemampuan dia. Selain itu, mereka juga mengukur bagaimana tingkat kesulitan dengan pengamanan dirinya sendiri. Kalau yang saya lihat, semua orang atau semua penjahat ini mencari cara paling mudah. Nah, cara paling mudah itu dengan mempelajari semuanya. Kalau dengan menggunakan tangan kosong, itu kemungkinan ketahuannya lebih cepat. Tapi kalau menggunakan senjata api, cara dia menguasai korban itu menjadi semakin besar. Karena dengan membawa senjata api tanpa meletuskan, sebetulnya korban itu sudah sangat ketakutan. Yang menjadi masalah adalah kenapa terjadi terus-terusan. Berarti kan ada kondisi yang salah dalam penangkapan. Kalau saya lihat, meningkatkan hukuman itu tidak lebih efektif dari memastikan bahwa pelaku itu tertangkap. Karena ketika pelaku itu tertangkap dan disampaikan kepada media, disampaikan ke masyarakat, itu memberikan efek jerah tersendiri terhadap orang-orang yang ada kemungkinan akan melakukan. Dan ini yang sebetulnya menjadi efektif dalam pemberantasan. Tetapi kalau tidak ada penangkapan yang tetap hanya menaikkan hukuman,
tapi tidak melakukan penangkapan, sebetulnya ini yang membuat celah bagi pelaku kejahatan untuk meneruskan kejahatan ini lagi. Baik, terima kasih kriminolog dari Universitas Indonesia, Mbak Hanifah Hasna telah berbagi perspektifnya terkait dengan kasus ini di Kompas Petang. Terima kasih Mas Yasir, selamat sore.